Nah, mobil ini ibarat diri kita. Jadi kita naikkan kapasitas diri kita untuk menghadapi semua model medan maupun jalan yang ada di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di channel Belajar Kita Bersama. Bertemu dengan saya, Eko Andi Suryo. Hari ini kita akan berbicara tentang adaptasi, kemampuan kita beradaptasi. Seperti kita ketahui, sudah hampir sekitar setahun lebih kita menghadapi pandemi, situasi di mana kemudian memberikan perubahan besar pada diri kita, pada tempat kita bekerja. Sebesar apapun perusahaannya, aset yang terbesarnya adalah sumber daya manusia. Dan pada saat kita berbicara sumber daya manusia, maka tidak bisa lepas bahwa itu sebenarnya kita berbicara tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita kemudian mendevelop diri kita. Baik, seringkali kemudian kita mendengar istilah yang kemudian kita tempelkan kepada kondisi yang saat ini, yaitu kondisi pandemi, di mana kondisinya itu adalah kondisi yang mengejutkan, mengagetkan, tidak terduga, bahkan sulit diprediksi. Dan oleh para ahli, kondisi ini disingkat menjadi sebuah akronim namanya VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Apapun artinya, sebenarnya VUCA ini menggambarkan betapa kemudian situasi itu sangat tidak bisa diperkirakan begitu. Bahkan John Naisbitt menyebutkan ini adalah sebuah kondisi di mana tidak ada skill maupun skill set yang bisa kemudian kita andalkan untuk menghadapi situasi yang selalu berubah. Si VUCA ini bisa kita ketahui dalam beberapa hal yang terjadi di sekitar kita. Bahkan seorang Rupert Murdoch, seorang pengusaha dunia, itu bilang begini, "The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow." Bahwa ternyata memang benar, industri-industri yang sekarang, teknologi-teknologi yang sekarang, itu bukan ditentukan oleh besarnya perusahaan yang ada di belakangnya yang kemudian menguasai pasar, tetapi seberapa cepat kemudian teknologi atau teknologi yang dimiliki oleh industri tersebut mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Katakanlah seperti misalnya produk handphone, betapa kemudian hampir setiap bulan itu sudah mengalami perubahan modelnya. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang di sebelah kanan saya ini, perusahaan-perusahaan yang disebut melakukan disruption pada kondisi yang telah ada. Dan disruption ini membuat akhirnya perusahaan-perusahaan yang lama yang kemudian selama ini menguasai pasar itu menjadi obsolete. Ini membuktikan betapa cepat perubahan yang dialami. Ada sebuah kisah yang kemudian kita sudah sering dengar, yaitu pidato dari CEO-nya Nokia pada saat dia mengumumkan untuk menutup pabriknya. Di kalimat terakhirnya pun dia menyebutkan sebuah kalimat yang sangat menyesakkan dada bagi kita, terutama orang-orang yang kemudian menjalani sebuah industri atau bahkan kemudian berinovasi. Dia bilang begini, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Bahkan di titik terakhir pun, beliau tidak mengetahui apa yang kemudian kesalahan yang menyebabkan semua kondisi ini terjadi. Dan kondisi tidak tahu inilah yang kemudian sebenarnya menjadi semacam bahaya tersembunyi dalam diri kita. Dan seharusnya kondisi tidak tahu inilah yang kemudian mendorong kita untuk mencari tahu. Kondisi yang terus berubah, kondisi yang kemudian sulit diprediksi, bahkan juga disebut oleh Heraklitus dalam sebuah kalimatnya yang terkenal, "Change is the only constant." Hanya perubahan itulah yang tetap. Jadi semuanya berubah. Hanya perubahan ini yang kemudian tetap. Maka mau tidak mau, kita harus siap menghadapi perubahan itu. Perubahan itu ibarat misalnya ya, kita naik mobil begitu, naik mobil menuju ke suatu tempat. Kemudian di tengah perjalanan kita kemudian berhadapan dengan situasi jalan yang seperti di gambar ini, jalan off-road. Jalan off-road. Kita mengalami dilema bahwa kita harus terus berjalan untuk mencapai ke tujuan, tetapi jalannya seperti ini, becek, kemudian juga tanahnya kemudian bisa jadi lunak begitu. Nah, saat menghadapi situasi seperti ini sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Pilihan pertama,
kita menunggu jalan tersebut diaspal begitu. Dan ini pasti lama. Kenapa? Karena menunggu campur tangan pemerintah, menunggu pihak lain, menunggu biaya untuk membangun aspal begitu kan. Bahkan mungkin menunggu program dari pemerintah setempat. Nah, opsi ini pasti kalau kita ambil berarti kita terpaksa berhenti sejenak dan bukan sejenak, berhentinya bisa lama karena menunggu semua kondisi itu diperbaiki. Nah, sebenarnya ada opsi kedua pada saat kita menghadapi jalan yang seperti itu, yaitu kita upgrade kendaraan kita. Kita ubah mesinnya, kita ubah bannya supaya lebih gede, shockbreaker-nya kemudian kita tambah begitu ya. Sehingga apapun kondisi jalannya, kita bisa lalui dengan mobil seperti ini. Nah, mobil ini ibarat diri kita. Jadi kita naikkan kapasitas diri kita untuk menghadapi semua model medan maupun jalan yang ada di depan kita. Nah, meningkatkan kapasitas diri ini inilah yang kemudian harus kita usahakan untuk bisa berhadapan dengan semua jenis jalan. Nah, masalahnya adalah seringkali kemudian kita mengambil option yang ketiga, yaitu seperti ini, nekat. Mobil tidak kita upgrade, tapi kemudian kita juga nggak nunggu jalan diperbaiki. Akhirnya cuma nekat saja, digas saja mobil kita. Apa yang terjadi? Mobil kita rusak, mobil kita guling, sakit semua. Dan itu yang kemudian kita hindari pada saat kita kemudian menghadapi sebuah perubahan. Artinya sudah betul awalnya kita memiliki motivasi yang sangat besar, tetapi menghadapi situasi yang sangat tidak menentu, memiliki motivasi saja itu kurang. Kita harus terus memastikan diri kita meningkatkan kapasitas. Jadi kapasitas yang kita miliki itu harus di atas problem yang kita hadapi. Begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi jalan-jalan orang yang sukses hari ini. Karena dia memiliki kepercayaan diri, memiliki self-confidence yang tinggi, bahkan memiliki unshakable belief untuk menghadapi semua tantangan, karena dia sudah meningkatkan kapasitasnya, dia sudah berlatih, dia sudah melakukan hal-hal sebelumnya untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang siap. Nah, para saudaraku sekalian, maka hal inilah yang kemudian menjadi pengingat kita. Kita ini sudah diciptakan Tuhan dengan potensi yang lengkap begitu. Yang kemudian dengan potensi itu kita menyiapkan diri kita untuk bisa menghadapi semua perubahan yang ada di depan kita. Tinggal sekarang kemauan kita sebesar apa untuk kemudian membuat potensi yang ada dalam diri kita menjadi sesuatu yang bisa menjadi sebuah skill. Menjadi skill yang kemudian bisa menjadikan sebuah prestasi bagi diri kita. Potensi yang sangat besar itu diibaratkan sebagai raksasa yang ada di dalam diri kita. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah membangunkan raksasa tidur yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Mari kita akan membahasnya dalam video-video berikut di channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.